Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullahu taala, Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Allahu mawjudun, maka Allah itu mawjud, maka Allah itu wujud, ada. Qadimun, terdahulu itu Allah. Qadimun, dahulu. Baqi, kekal itu Allah. Mukhalifun lil khalqi, berbeda Allah itu lil khalqi, bagi makhluk, bil itlaqi, dengan mutlak. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu wujud, kemudian Allah itu qadim, terdahulu, baqi, kekal, mukhalif lil khalqi, berbeda bagi makhluk, bil itlaqi, secara mutlak. Wa qaimun ghani, dan Allah itu qaim, berdiri, ghani, kaya, wa wahidun, dan esa, wa hayyun, dan hidup, qadir, kuasa, muridun, berkehendak, alimun, mengetahui, bikulli syai, dengan segala sesuatu. Sami'un, Allah itu mendengar, al-basiru, melihat, wal mutakallimu, dan berbicara. Lahu, baginya Allah, sifatun, ada beberapa sifat. Berapa jumlah sifatnya itu? Sab'atun, 7. Tantadimu, yang teratur. Nah, apa maksudnya ini? Berkatalah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam menjelaskan perkataan Allahu mawjudun ila akhir. Yakni, idza aradta ma'rifatal isyrina sifatan fa'aqulu laka Allahu mawjudun ila akhiriha. Yakni, maksudnya adalah idza aradta, apabila menghendaki oleh engkau, ma'rifatal isyrina, akan mengenal 20 sifatan, sifat, artinya ada 20 sifat yang kita katakan dahulu wajib bagi Allah itu. Nah, kalau engkau ingin mengenal ke-20 sifat itu, fa'aqulu, maka aku katakan, laka, bagi engkau, Allahu mawjudun, Allah itu mawjud ila akhiriha, sampai pada selesai nanti. Sampai selesai nanti, itulah sifat 20. Sifat 20 kita mulai dengan Allah mawjud, Allah itu wujud. Nah, sekarang kita mulai daripada sifat yang pertama terlebih dahulu. Apa itu sifat mawjud, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sifat wujud? Apa itu wujud? Fal wujudu amrun i'tibariyun ya'tabiruhu al-mu'tabiru fi dhihnihi, ay yuqaddiruhu fihi nadhiruhu thawbu. Masalan, idza kana fi sunduqin thumma ukhrija minhu fa innahu yuttasafu bidzuhuri. Fal wujudu, maka yang pertama, sifat yang pertama adalah wujud atau maujud tadi dalam bahasanya. Bahasa syair kita, nazam kita mengatakan maujud. Maka wujud amrun, itu adalah suatu perkara i'tibariyun, yang i'tibari, ungkapan. Ini wujud itu adalah amrun i'tibari, sebuah perkara ungkapan. Yang ya'tabiruhu al-mu'tabiru, yang mengungkapkan akan dia oleh orang yang mengungkapkannya, fi dhihnihi, pada zihinnya, pada pikirnya. Apa maksudnya itu? Ay yuqaddiruhu fihi, memperkirakan, mengkadarkan, memperkirakan, fihi, padanya, nadhiruhu, oleh pikirannya itu. As-saubu masalan, misalnya kita buat contoh seperti pakaian. Idza kana fi sundukin, apabila adalah pakaian itu fi sundukin, pada satu laci.
Tsumma ukhrija, kemudian dikeluarkan pakaian tadi minhu, daripada laci tadi, ya kan? Kita ambil satu contoh, ada sebuah pakaian itu dalam laci, kemudian pakaian itu kita keluarkan dari laci tadi. Fa innahu yuttasafu bidzuhuri, maka sesungguhnya dia yuttasafu disifati bidzuhuri, dengan zuhur, jelas. Ada pakaian dalam laci itu kan tidak terlihat, namun kita keluarkan pakaian dalam laci tadi. Setelah kita keluarkan, maka dia akan disifati dengan zuhur, dengan jelas. Dulunya tersembunyi, tidak nampak, tapi dia ada. Dia ada tapi tidak nampak. Lalu kemudian dikeluarkan dari dalam laci tadi, sehingga nampaklah, maka disifati dengan nampak. Fahadzal zuhuru laisa wasfan zaidan ala thawbi illa annal aqla yuqaddiruhu wasfan zaidan. Hadza ma haqqaqahu al-ulama'u min qaulil Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Fahadza zuhur, maka ini jelas, ini terang, laisa wasfan zaidan, bukanlah sifat zaidan, sifat yang bertambah. Ada thawbi, atas pakaian. Nampaknya pakaian yang setelah kita keluarkan dari dalam laci tadi, nampak itu bukan sifat yang baru, bukan sifat tambahan. Illa, kecuali annal aqla yuqaddiruhu wasfan zaidan, kecuali bahwasannya akal yang memperkirakan itu sebagai sifat tambahan. Akal saja yang mengira, sebenarnya pakaiannya sudah ada, pakaiannya sudah zahir, hanya akal saja yang baru melihatnya, baru bisa mensifatkannya nampak. Hadza ma haqqaqahu al-ulama, inilah pendapat yang dibenarkan oleh para ulama, min qaulil Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari pada perkataan al-Imam al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wa daliluhu qauluhu ta'ala la ilaha illa ana. Wa aidan law lam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan ma kana syai'un minal khalqi. Wa daliluhu, dan dalilnya wujud, dalil Allah itu mawjud, dalil Allah itu ada, dalil adanya Allah itu qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengatakan la ilaha illa ana, itu dalil dari Qur'annya. Wa aidan, dan juga lau lam yakun subhanahu, ini kita ambil dalil dari akal, kalau sekiranya tidak ada subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mawjud dan ada, kalau sekiranya lam yakun, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjud, Allah itu kalau sekiranya Allah ta'ala itu tidak ada, maka na syai'un minal khalqi, tidak adalah sesuatu daripada ini makhluk. Karena segala sesuatu yang ada itu butuh kepada yang mengadakan. Segala sesuatu yang ada ini butuh kepada yang mengadakan. Makhluk butuh kepada yang khalik. Ya, makhluk ciptaan butuh kepada tukang buat. Maka ketika tukang buatnya tidak ada, maka ketika Allah tidak ada, maka tidak ada pula lah makhluk. Ketika tidak ada yang mengadakan, maka segala yang ada pun menjadi tidak ada. Itulah dalil dari sifat wujud. Yang akan datang kita akan membahas sifat qidam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.